kabarnya hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yaitu dengan temanya lingkungan yang kucintai. Nah, sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi. Kita buka bukunya di halaman 33. Yuk, buka halaman 33. Judul lagunya adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, anak-anak yang belum pernah mendengarkan lagu ini, kita bernyanyi dan kalian belajar bernyanyi. Oke, sama-sama. Yang sudah tahu lagunya lebih kuat lagi suaranya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, air dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Semuanya sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, anak-anak di rumah tetap hafal lagunya, karena dengan lagu ini kita mengekspresikan kepada Tuhan betapa kita bersyukur untuk alam yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan yang baik bagi kami untuk bisa belajar dalam temanya adalah lingkungan yang kucintai. Ajar kami untuk mencintai lingkungan kami, karena kami percaya bahwa ketika kami mencintai lingkungan kami, ada hal baik yang diberikan lingkungan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang temanya, yaitu Allah hadir dalam setiap peristiwa. Nah, anak-anak juga sudah mengerjakan tugasnya, yaitu menceritakan, membuat clipping tentang gunung berapi. Ya, itu tugas bukan hanya sekedar tugas ya anak-anak, tapi lewat pembelajaran tersebut anak-anak boleh melihat bagaimana daerah-daerah ya yang lingkungannya sedang mengalami bencana. Nah, kita dapat merasakan lewat ketika kita membacanya. Nah, dan anak-anak hebat-hebat ya, sudah bisa mempresentasikannya dengan baik. Namun ada yang beberapa masih tetap belajar, ya, berani untuk mempresentasikannya dengan benar. Nah, belajar dari sana, saat ini kita belajar tentang lingkungan yang kucintai. Ya, tujuan pembelajaran lingkungan yang kucintai ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat bersyukur atas lingkungan yang ada. 2. Siswa bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Sebagai dasar pembelajaran kita buka Ibrani 6 ayat 7, kita baca bersama-sama ya, anak-anak hebat. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, ini menjelaskan bahwa lingkungan yang kita tempat kita berada itu harus dirawat dengan baik supaya menerima berkat dari Allah. Saat ini kita akan belajar dampak penebangan hutan secara liar bagi lingkungan kita. Tuhan sudah menciptakan alam yang sangat indah untuk manusia.
semua yang diciptakan Tuhan adalah yang terbaik untuk manusia. Tuhan menciptakan hutan untuk hewan-hewan berlindung di dalamnya. Nah, hutan adalah paru-paru dunia. Namun sekarang ini hutan sangat sempit karena ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan ini dilakukan untuk pembangunan kantor, pembangunan pemukiman, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Penebangan hutan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Hilangnya kesuburan tanah. 2. Turunnya sumber daya air. Ini menyebabkan kekeringan ya anak-anak. 3. Menyebabkan pemanasan global sehingga membuat kemarau berkepanjangan. 4. Hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Ya, semakin punah hewan dan tumbuhan semakin punah juga. 5. Menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ini adalah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan. Nah, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita atau kelestarian hutan yang merupakan lingkungan kita. Ya, ini adalah tugas kita sebagai manusia untuk melestarikan alam. Dengan satu adalah menerapkan sistem tebang pilih. Ya, menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi. Jadi tidak sembarangan menebang pohon. Yang kedua adalah melakukan reboisasi untuk menggantikan satu pohon yang ditebang. Nah, ini artinya adalah kita harus menanam kembali hutan. Yang ketiga adalah menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, berikut lagi yang keempat adalah tidak menebang pohon secara sembarangan atau sewenang-wenang. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk melestarikan alam semesta yang Tuhan sudah berikan sehingga bermanfaat bagi kita. Ingat, hutan adalah paru-paru dunia. Ya, kita baru saja menonton video pembelajaran tentang perubahan lingkungan tersebut ya, dari hutan berubah menjadi tempat perindustrian, pemukiman, perkantoran dan lain-lain. Penebangan hutan terjadi di mana-mana. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, perubahan ini membuat alam tidak lagi baik ya. Karena apa? Iya, hutan adalah paru-paru dunia. Hutan itu paru-paru dunia. Kalau contohnya manusia, paru-parunya rusak ya, karena banyak merokok, rusak paru-parunya, lama-kelamaan akan membuat sesak nafas, kemudian bisa meninggal. Nah, kalau paru-paru dunia ditebang, apa yang terjadi? Iya, bisa rusak. Oleh sebab itu, tadi sudah dibuat kiat-kiatnya, tips-tipsnya agar kembali lagi paru-paru dunia itu baik, bersih, yaitu dengan menanam kembali hutan. Nah, itu adalah skala besar. Untuk skala kecilnya, anak-anak, di lingkungan rumah kita, apakah di lingkungan rumah kita ada pohon-pohonan? Apakah mama papa menyediakan tanaman-tanaman? Iya, mungkin ada yang bilang, wah, lokasinya kan sempit, teacher. Ya, itu tidak menjadi sebuah alasan. Ya, anak-anak saat ini boleh menanam bunga di pot. Ya, itu boleh diletakkan di sudut-sudut.
lingkungan rumah. Mungkin ditata dengan baik di halaman, di teras ya, supaya sehat. Jadi rumah kita ada paru-parunya, yaitu tanaman tersebut ya, menyaring udara-udara yang tidak baik dan yang baik akan diberikan kepada kita yang ada tinggal di sana. Nah, tugasnya adalah di halaman 35, yaitu bermain puzzle. Temukanlah jenis bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita garis atau kita lingkari kata yang merupakan bencana alam. Contohnya ini adalah gempa. Gempanya ini digaris sampai di sini. Oke, gempa. Oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saat ini kita akan sudahi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang judulnya adalah lingkungan yang kucintai. Ajar kami mencintai lingkungan kami agar hal baik dari lingkungan kami boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom anak-anak yang diberkati Tuhan.